Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, dan pada Breaking News kali ini kami akan menghadirkan informasi tentang jalannya persidangan terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kita awali dengan informasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan rasuah dalam proyek pengadaan sistem Chromebook. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut umum. Persidangan dijadwalkan digelar terbuka untuk umum dan dalam persidangan nanti ada 8 saksi yang disiapkan jaksa untuk diperiksa di depan majelis hakim. 8 saksi itu dipastikan sudah pernah diperiksa pada tahapan penyidikan di Kejaksaan Agung. Dan dalam persidangan, kedua kubu yakni jaksa dan Nadiem Makarim bakal diberikan hak yang sama dalam mencecar pertanyaan kepada para saksi. Dalam persidangan sebelumnya, hakim menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa atas dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Persidangan Nadiem pun dilanjutkan ke tahap pembuktian dan dalam perkara ini Nadiem juga sudah menyatakan siap memberikan pembuktian di depan majelis hakim. Ex-Mendikbudristek itu masih mengklaim tidak bersalah. Cukup ya, rekan-rekan wartawan. Dan pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melanjutkan sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari PN Tipikor Jakarta. Arneta, selamat siang. Bagaimana jalannya sidang? Dan Pendidikan periode 2020 hingga 2022, di mana tadi ex-Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim sudah memasuki ruang persidangan. Tadi saat masuk ini Nadiem Makarim mendapat dukungan dari sejumlah pihak seperti dari kerabat dan juga seperti dari aliansi ojek online yang turut mendukungnya dalam persidangan dengan agenda pembuktian pada hari ini, di mana sidang sendiri ini sudah dimulai sejak pukul 11 pagi hari tadi dengan fokus utama ataupun agenda utama ini adalah jaksa penuntut umum membawa sejumlah saksi, persisnya 8 saksi yang nantinya akan memperkuat dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada ex-Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Dan sebelumnya ini setelah eksepsi ataupun nota keberatan yang disampaikan Nadiem pada pekan lalu yang ditolak oleh majelis, kini persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian yang mana nantinya ini sejumlah saksi tersebut ini akan diperiksa ataupun diberikan pertanyaan baik dari pihak JPU maupun dari tim kuasa hukum Nadiem Makarim terkait dakwaan yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan juga sistem Chrome Device Management yang diduga berdasarkan dari dakwaan JPU ini memperkaya sejumlah pihak, termasuk dalam hal ini Nadiem Makarim diduga memperkaya diri sebesar 809 miliar, di mana nantinya pada fokus sidang ini akan mendengarkan keterangan saksi mengenai proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK di lingkungan Kemendikbudristek 2019-2022. Nah, sebelumnya ini JPU juga sudah mendakwa bahwa Nadiem Makarim ini merugikan negara melalui digitalisasi pendidikan, melalui pengadaan laptop Chromebook dan juga sistem Chrome Device Management yang diduga estimasi kerugian negara ini mencapai 2,18 triliun. Adapun poin dari dakwaan dari JPU pada persidangan sebelumnya ini adalah Nadiem Makarim diduga melakukan penyalahgunaan wewenang tertentu, termasuk menguntungkan pihak tertentu, di mana dalam hari ini dirinya juga disangkut pautkan, yakni merugikan negara sebesar 809 miliar rupiah. Namun Nadiem Makarim dan juga tim kuasa hukumnya ini secara konsisten selama persidangan berlangsung ini membantah klaim tersebut, di mana dirinya menyatakan bahwa nilai proyek tender ini sebesar 609 miliar. Bagaimana mungkin dengan nilai tersebut Nadiem Makarim mendapat keuntungan 809 miliar. Dengan poin tersebut ini pihak Nadiem Makarim dan juga tim kuasa hukum ini membantah bahwa dirinya turut terlibat dari kasus pengadaan laptop Chromebook dan juga sistem Chrome Device Management yang didakwakan oleh
jaksa penuntut umum kepada dirinya. Dan saat ini persidangan ini tengah berlangsung, di mana tadi dimulai pada pukul 11 siang hari dan saat ini juga tengah berlangsung di dalam ruangan. Dan selain Nadiem Makarim, ini ada sejumlah terdakwa lainnya yang diduga terseret dalam kasus ini, yakni termasuk diantaranya adalah mantan staf khusus konsultan Ibrahim Arif dan juga beberapa pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pendidikan. Dan tentunya kita akan saksikan seperti apa jalannya sidang pembuktian dari kasus yang menjerat ex-Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim. Demikian, kembali ke studio Jose. Baik, terima kasih rekan Arneta Butar-Butar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.